Dan mengapa seorang masih suka selingkuh, Pak? Mengapa pasangan yang sudah dalam satu rumah tangga masih suka melirik kanan kiri, masih mengidamkan pasangan orang lain? Nah, itu sebenarnya adalah sebenarnya pagi ini Bli ingin mengupload video mengenai cara yang benar mengenai penggunaan rumput sebagai atau rumput liar sebagai urea organik, karena di sini banyak sekali. Selama Bli lihat di grup Facebook masih banyak sahabat yang belum paham sepenuhnya sebenarnya bagaimana cara untuk mengolahnya dan menggunakannya, dan juga dosis penggunaan dari urea organik ini. Akan tetapi sahabat, akhirnya Bli memutuskan untuk mengupload video itu sore hari sahabat. Nanti sore Bli akan upload video itu. Tapi pagi ini izinkan Bli untuk mengomentari satu kasus yang sedang viral saat ini, yaitu pembunuhan dari seorang pengusaha emas yang di sini diduga dilakukan oleh istrinya sendiri sahabat. Sebenarnya ketika pertama kali Bli melihat berita ini, Bli dikasih tahu oleh istri Bli. Jadi waktu itu 2 hari atau 3 hari yang lalu ada wanita yang menangis begitu sahabat. Dilihat istri melihatnya di TV atau di YouTube, entah. Ya, ini ada kasihan sekali istrinya menangis seperti itu. Ketika suaminya dibunuh oleh perampok di dalam mobil, istrinya berhasil menyelamatkan diri. Dan Bli tidak begitu mengikutinya sebenarnya sahabat. Akan tetapi ketika kemarin ada berita mengenai bahwa istrinya diduga menjadi dalang pembunuhan, ini luar biasa sahabat. Dan ini bukan pertama kali terjadi. Dulu juga pernah ada kasus hakim yang dibunuh oleh istrinya sendiri sahabat. Jadi mengapa sebenarnya hal seperti ini ada? Jadi pertanyaan ini bukan mengapa terjadi, tapi mengapa ada hal seperti ini bisa dilakukan seperti itu sahabat. Jadi benar-benar tidak masuk dalam logika, tidak bisa dibayangkan bagaimana bisa manusia bisa berpikir dan berperilaku sekejam itu. Dan ini bukan hanya di negeri kita sahabat. Sebenarnya jenis kasus seperti itu sudah banyak sekali terjadi kalau kita melihat kriminal di seluruh dunia sahabat. Bahkan di bulan Mei itu ada di Inggris sahabat, kalau nggak salah Bli pernah baca beritanya bahwa di Inggris ada kasus pembunuhan, suami membunuh istrinya. Kalau tidak salah suaminya ini bahkan seorang pilot sahabat, memiliki pekerjaan yang baik, intelektual yang baik pula sahabat, seorang pilot. Akan tetapi di sini pria asal Inggris ini, kalau Bli tidak salah baca, ditangkap karena ternyata ia adalah otak dari pembunuhan istrinya sendiri. Ini kasus sekitar bulan Mei kejadiannya di Inggris. Lalu mengapa sahabat? Kalau kita berpikir bahwa ini mungkin diakibatkan karena semata-mata ekonomi atau karena tingkat pendidikan yang rendah, tidak juga. Justru kasus-kasus seperti ini, seperti tadi Billy bilang, ada hakim yang pernah dibunuh di Medan, kalau nggak salah itu dibunuh istrinya sendiri. Kemudian yang kemarin di Jayapura ini juga bukan dari kalangan menengah ke bawah, justru dari menengah ke atas sahabat. Akan tapi tidak menutup kemungkinan juga ada kasus-kasus seperti ini di ekonomi menengah ke bawah. Jadi ini bukan masalah latar belakang pendidikan, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah faktor ekonomi sahabat. Jadi sebenarnya Bli menyimpulkan sebenarnya kasus-kasus seperti ini adalah kasus di mana kita sebagai pasangan suami istri sahabat salah menerjemahkan tujuan dari pernikahan kita. Ini intinya, masalah itu akan selalu ada. Sehebat apapun kita membentuk yang namanya rumah tangga, itu masalah pasti ada. Mulai dari ekonominya baik, bisa jadi yang suaminya mungkin tukang selingkuh, atau istrinya mungkin jadi, atau ada yang setia, ekonominya baik, anaknya yang bandel. Jadi semua masalah itu pasti ada sahabat. Belum lagi masalah keluarga internal, keluarga besar, dan banyak lagi masalah-masalah ketika seseorang mulai membentuk yang namanya rumah tangga. Akan tetapi semua masalah itu sahabat, bila kita kembali lagi kepada tujuan kita menikah sahabat. Nah, kalau Bli di sini, Bli menganggap tujuan menikah itu adalah kalau di sini disebutnya sebagai bakti atau bagaimana pernikahan. Bli tujukan kepada Yang Maha Pencipta. Jadi apa ya? Jadi di sini semua kebaikan yang kita bisa lakukan di dunia, ketika Bli masuk ke fase menikah ini, tujuannya adalah pengabdian kepada Yang Maha Pencipta sahabat.
Jadi sederhana sekali sebenarnya, seperti halnya ketika kita menanam tanaman masuk ke fase generatif, sahabat. Mulai berbuah, buahnya dinikmati oleh kita, buahnya dinikmati oleh burung, bahkan oleh hama. Nah, di sini buah mengabdi kepada semua makhluk, semua kehidupan. Jadi seperti itulah sebenarnya kita menikah, sahabat. Fase ini, proses ini, Beli bukannya menggurui, tapi ini pengertian pribadi Beli, sahabat ya. Ini adalah pemahaman pribadi Beli. Ketika Beli menganggap pernikahan sebagai sebuah pengabdian, tugas kita kepada Yang Maha Pencipta untuk berbuat kebaikan, maka hal-hal seperti ini bisa kita hindarkan. Kita bukan lagi menganggap pernikahan adalah ego pribadi. Bukan lagi di sini kita menuntut ego kita untuk dipuaskan, sahabat. Jadi di sini kita saling menerima, saling melengkapi kekurangan kita masing-masing. Karena begini, ketika dulu Beli menikah sama istri, Beli ingat sekali pesan tetua waktu itu mengatakan bahwa istrimu ini dan suamimu ini dibesarkan dari latar belakang yang berbeda. Intinya seperti itu, sahabat ya, dengan menggunakan bahasa Bali sih. Jadi ketika istrimu nanti ketika sudah menikah itu kamu lihat berbeda sekali dengan dirimu, maka maklumilah. Karena apa? Karena istrimu dari kecil dibesarkan dengan cara yang berbeda. Begitu juga dengan suamimu, dari kecil dibesarkan dengan cara pendidikan yang berbeda juga. Jadi ketika kalian nantinya ini dalam satu rumah tangga akhirnya menemukan perbedaan, bahkan perbedaan yang sangat nyata, berusaha untuk memakluminya dan kemudian berkomunikasi untuk saling mengingatkan. Jadi seperti itu, sahabat. Apapun masalahnya, ekonomi, masalahnya itu kita bisa atasi bareng-bareng. Dan mengapa seorang masih suka selingkuh, Pak? Mengapa pasangan yang sudah dalam satu rumah tangga masih suka melirik kanan kiri, masih mengidamkan pasangan orang lain? Nah, itu sebenarnya adalah bermula dari sini, dari ketidakbersyukuran kita. Jadi ada kalanya, ini banyak sekali kasus teman-teman Beli yang pernah curhat ke Beli. Jadi sebenarnya ketika salah satu pasangan sudah menganggap dirinya superior, kemudian merasa kurang beruntung memiliki pasangannya ada kekurangannya. Nah, di sinilah awal mula sebenarnya keinginan untuk mencari yang lebih baik, sahabat. Membuka peluang untuk terjadinya perselingkuhan itu, sahabat. Padahal mereka lupa bahwa mereka sudah terikat dalam satu ikatan rumah tangga, bukan lagi masa pacaran, sahabat. Ada cerita menarik sekali mengenai hal ini, cerita tetua lama Beli. Ini cuma lucu-lucuan saya, sahabat ya. Jadi cerita lucu-lucuan akan tetapi mengena sekali, sahabat. Jadi begini, konon katanya dulu, sahabat, di masa yang dulu ketika manusia masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan, sahabat. Jadi ini cerita lucu-lucuannya, sahabat ya. Jadi cerita tua sebenarnya ini, sahabat. Akan tapi maknanya bagus sekali. Manusia masih bisa berkomunikasi dengan Tuhan, itu masih bisa bercakap-cakap seperti halnya kita sekarang dengan teman kita, sahabat. Jadi di masa itu katanya ada satu orang yang memohon kepada Tuhan, sahabat. Jadi dia ini seorang suami, sahabat. Dia curhat kepada Tuhan langsung. Jadi tetap muka seperti itu, sahabat. Jadi dia bertanya kepada Tuhan. Pertama dia mengatakan, Tuhan, istri saya itu sangat cantik sekali, Tuhan. Kemudian Tuhan pun menjawab, ya karena dia cantiklah kamu memilih dia sebagai istrimu. Kemudian pertanyaan kedua dia mengatakan bahwa Tuhan, istri saya ini penyayang sekali dengan anak saya, Tuhan. Kemudian Tuhan pun menjawab, ya karena dia sifatnya penyayang itulah kamu memilih dia sebagai istrimu. Nah kemudian pertanyaan ketiga, sahabat, si suami ini bertanya dan mengeluh, sahabat, kepada Tuhannya. Jadi pada saat itu si suami mengatakan, akan tetapi Tuhan, mengapa istri saya itu bodoh sekali, Tuhan. Kemudian Tuhan pun menjawab, ya karena dia bodohlah dia milih kamu. Jadi seperti itu, sahabat. Kadang-kadang kita hanya melihat sisi negatif pasangan kita tanpa melihat sisi positifnya. Dan sebenarnya kita tidak menyadari bahwa kita pun memiliki sisi negatif. Kita pun memiliki kekurangan. Nah ketika kita sudah mengetahui bahwa kita adalah bagian kesatuan dari suatu kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Dan disinilah menurut tetua Beli di sini, rumah tangga adalah cara kita untuk saling melengkapi. Dan itu semua kita tujukan kepada Yang Maha Kuasa sebagai amalan kita, sebagai ladang kita untuk berbuat kebaikan. Nah, mudah-mudahan kasus seperti ini tidak pernah kita dengar lagi, sahabat. Dan Beli bukan menggurui, sekali lagi, sahabat ya. Nah, Beli juga masih pasangan yang muda, jadi kita sama-sama belajar di sini. Semoga pernikahan kita menjadi indah,
Dan kasus-kasus seperti ini menjadi bahan renungan kita. Kita kembali bertanya, sebenarnya apa sih tujuan kita membentuk rumah tangga? Oke sahabat, cukup sampai di sini video Bli. Mohon maaf video kali ini karena di sini sahabat Bli ingin mengajak sahabat untuk belajar organik, tidak hanya masalah tanaman tapi juga masalah mindset. Bagaimana cara berpikir organik ini bisa membuat kita lebih tenang sahabat, karena kebahagiaan itu datangnya dari hati dan bisa menular kemana saja. Ketika kita bahagia, kita mengkondisikan diri hati kita bahagia, senyum kita keluar, maka semua akan tertular akan kebahagiaan yang terpancar dari kita sendiri sahabat. Oke sahabat, cukup sampai di sini video Bli kali ini sahabat. Mudah-mudahan menjadi satu wawasan baru untuk kita semua. Jangan lupa sahabat untuk kembali lagi, pesan Bli selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi nanti sore. Sampai jumpa nanti sore sahabat, karena nanti sore Bli akan upload video bertani organik.